رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak. Kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Anak-anak, di bulan Ramadan ini kalian harus masih tetap semangat karena Allah sudah menjanjikan pahala yang berlipat ganda, ya. Kalian biarpun berpuasa tapi tetap mengikuti pelajaran. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita awali pelajaran kita hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga kaji kita hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Selamat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Anak-anakku, ya, kali ini saya akan membahas tentang SKI, ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau dulu kalian sudah dapat pelajaran tentang kisah Nabi Muhammad, sekarang setelah Nabi Muhammad adalah Khulafaur Rasyidin. Ya, apa Khulafaur Rasyidin itu? Adalah pemimpin pengganti Nabi Muhammad yang memberi petunjuk, Rasyidin. Ya, dalam bahasa Arabnya seperti itu. Khulafaur Rasyidin adalah pemerintah atau pemimpin yang memberi petunjuk kepada masyarakatnya atau rakyatnya. Setelah itu siapa lagi, ya? Mungkin lain lagi ceritanya dengan yang setelahnya, kan? Karena Rasyidin ini dipilih, ditunjuk, ya. Tidak seperti sekarang pemerintah itu minta dipilih, ya. Ya, lanjut saja supaya tidak menghabiskan waktu. Ya, Khulafaur Rasyidin itu ada 4 ya anak-anak, sudah apa ya? Insya Allah sudah tahu ya. Saya akan menjelaskan siapa. Maksudnya kalau kalian bisa melihat dari mana itu? Dari YouTube mungkin sejarahnya. Saya akan membahas tentang, ya, kenapa Khulafaur Rasyidin itu harus dipilih atau dijadikan khalifah. Sekarang begini anak-anak, ya, yang pertama Khulafaur Rasyidin itu yang dipilih adalah Abu Bakar, ya, Abu Bakar. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Yang nomor 3 adalah Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sejarahnya bagaimana? Ini karena masih berhubungan dengan Nabi Muhammad. Salah satunya bagaimana? Ya, sekarang saya tunjukkan misalnya Abu Bakar itu siapa? Kalau kalian melihat di YouTube mungkin, ya, yang terkenal adalah al-awwalun as-sabiqun, yaitu orang yang pertama masuk Islam. Salah satunya lagi orang yang selalu membenarkan perkataan Nabi. Ya,
Bukan hanya itu anak-anak, ya. Abu Bakar ini adalah mertuanya Nabi Muhammad. Siapa? Istrinya yang siapa? Yaitu Aisyah. Aisyah itu masih muda dulu. Antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar ya memang lebih tua Abu Bakar sedikit. Memang dulu pada waktu mengawini Aisyah itu memang diminta oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, tolong anak saya diminta oleh Abu Bakar. Ya, akhirnya dikabulkan oleh atau diterima oleh Nabi Muhammad. Akhirnya dikawin, namanya Aisyah. Makanya istri yang paling muda, yang paling cantik, kemudian yang paling supel itu adalah Aisyah, istrinya Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi Abu Bakar adalah mertuanya Nabi Muhammad. Ya, berpuasa berapa tahun? Kira-kira 2 sampai 3 tahun menjadi khalifah, ya. Menjadi khalifah kira-kira 2 sampai 3 tahun. Akhirnya dibunuh. Semuanya khalifah ini dibunuh. Ya, ya. Sebelum Nabi Muhammad meninggal itu gopoh, bingung. Sebelum Nabi Muhammad meninggal itu sudah berpesan, nanti, ya, pada waktu sakit, ya, pada waktu sakit itu sudah berpesan kepada semuanya sahabat-sahabatnya, ya, nanti kalau saya meninggal, ya, jangan dikuburkan sampai ada pengganti saya. Pertamanya Abu Bakar disuruh tidak mau dengan saya. Umar juga begitu, tidak mau dengan saya. Akhirnya atas persetujuan semuanya sahabat-sahabat yang paling tahu tentang Nabi Muhammad itu supaya nanti, ya, melanjutkan itu bagaimana. Yaitu yang paling dekat adalah Abu Bakar As-Siddiq yang pernah diajak, ya, bersembunyi di Gua. Kemudian yang apalagi yang disuruh menggantikan sebagai imam pada waktu Nabi Muhammad sakit. Nah, ini salah satunya kelebihan Abu Bakar. Ya. Kemudian yang nomor 2 adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga begitu anak-anak, langsung saja ya. Umar bin Khattab pun juga adalah mertuanya Nabi Muhammad. Umar ini mempunyai anak yang namanya Hafsah. Kemudian setelah anaknya dikawin oleh Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah Abu Hafs, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, berkuasa kurang lebih 10 tahun, ya. Berkuasa selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah menantunya Nabi Muhammad. Karena kenapa? Ada anaknya Nabi Muhammad yang jadi istrinya Rasulullah, anaknya Nabi Muhammad yang menjadi istrinya Sayyidina Utsman. Memang disuruh mengawini oleh Rasulullah pada waktu itu, ya, sampai 2, ya. Setelah yang satu meninggal, kemudian, ya, yang kedua juga mengawini anaknya Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Ummu Kulsum. Kemudian setelah meninggal Ummu Kulsum, kawin dengan Ruqayyah, anaknya Nabi Muhammad. Kebanyakan anaknya Nabi Muhammad ini adalah perempuan. Yang laki-laki, ya, kebanyakan yang laki-laki itu meninggal pada usia muda. Makanya, ya, mungkin ini adalah kehendak Allah supaya manusia itu tidak sombong,
Sekarang aja misalnya keturunan siapa itu, ya, keturunan darah biru itu sudah soto, keturunan orang keren itu sudah soto, ya. Allah sudah mengerti. Yang terakhir adalah siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang kalian ketahui adalah suaminya Fatimah. Fatimah ini adalah anaknya Rasulullah, ya, anaknya Rasulullah yang apa? Yang mempunyai putra yang namanya Hasan dan Husain. Ini pun juga begitu anak-anaknya. Hasan dan Husain ini menjadi khalifah hanya selama 2 bulan, ya. Kalau Utsman tadi kurang lebih 12 tahun, kalau Ali ini hanya 5 tahun. Karena kenapa? Karena hasutan, ya, akhirnya perang. Setelah perang dibunuh. Setelah dibunuh, kemudian sahabat-sahabat itu memilih adalah Sayyidina Hasan. Hasan untuk menjadi khalifah. Tapi akhirnya ternyata banyak hasutan, masih muda begitu menjadi khalifah. Akhirnya diserahkan saja atau dilimpahkan kepada, ya, Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu ceritanya seperti itu. Jadi yang jelas Khulafaur Rasyidin ini, ya, yang Abu Bakar dan Umar itu adalah mertuanya Nabi Muhammad, kemudian Utsman dan Ali ini adalah menantunya Nabi Muhammad. Dan insya Allah, ya, nanti dalam pertemuan berikutnya, ya, apalagi kalau bisa kita bertemu, saya ceritakan lebih panjang lebar, ya, mungkin anak-anak nanti bisa bertanya, ya, karena kita waktunya hanya 10 menit, ya. Semoga kaji kita hari ini bermanfaat dan kalian mempunyai pengetahuan yang lebih, ya, mantap lagi, ya. Semoga ilmu bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan.